Manga ini menceritakan tentang seorang pria budak korporat yang gemar memainkan sebuah game eroge berjudul Malmagia Fantasia yang biasa disingkat Mama Fan. Game tersebut terkenal karena menghadirkan banyak heroin cantik dengan kepribadian yang beragam dan unik. Namun, di antara seluruh karakter itu, yang paling menonjol justru adalah para mama, tokoh ibu yang hadir sebagai sub-heroin. Sayangnya, seluruh karakter mama dalam game tersebut selalu berakhir dengan kematian yang mengenaskan. Sebagai sub-heroin, nasib mereka seakan telah ditetapkan untuk tragis. Sang protagonis berkali-kali mengajukan keluhan kepada pihak pengembang game agar alur tersebut diubah, tetapi semua keluhannya diabaikan. Sebagai orang biasa, ia tidak memiliki kuasa untuk mengubah apapun. Hingga suatu hari, ia mengalami kecelakaan dan terjatuh dari tangga. Saat sadar, ia mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Tak lama kemudian, seorang wanita dewasa memasuki kamar tempat ia terbangun. Seketika itu juga, ia mengenali wanita tersebut. Ia adalah salah satu karakter mama dari game favoritnya. Awalnya, ia merasa sangat bahagia. Namun, kebahagiaan itu berubah menjadi keterkejutan ketika ia menyadari kenyataan sebenarnya. Ia tidak hanya masuk ke dalam dunia game tersebut, tetapi juga bereinkarnasi ke dalam tubuh antagonis, karakter yang paling ia benci, bernama Demonyo Tridol. Demonyo adalah antagonis tipikal yang membenci protagonis utama game. Wanita yang berada di hadapannya adalah Rosa Tridol, ibu tiri Demonyo. Rosa dikenal sebagai sosok ibu tiri yang lembut dan penuh perhatian, meskipun Demonyo kerap bersikap kasar kepadanya. Ingatan tentang alur game pun kembali. Dalam cerita aslinya, Demonyo sering memperlakukan Rosa dengan kejam. Namun, Rosa tetap menyayanginya. Bahkan, ketika Demonyo hampir dikalahkan oleh protagonis utama, Rosa masih berusaha melindunginya. Ironisnya, perlindungan itu berakhir dengan pengkhianatan. Demonyo menusuk Rosa dari belakang hingga tewas. Kini, setelah bereinkarnasi, Demonyo diliputi penyesalan. Ia meminta maaf kepada Rosa dan untuk pertama kalinya memanggilnya Mama. Ia berdalih bahwa sikap kasarnya selama ini hanyalah bentuk pemberontakan remaja. Mendengar panggilan itu, Rosa merasa sangat bahagia. Demonyo yang kini hidup sendirian mulai berpikir, jika ia berusaha, mungkin ia dapat mengubah takdir dan menyelamatkan seluruh mama yang ditakdirkan mati dalam game. Ia pun mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. Pada dasarnya, Demonyo memang sudah kuat sejak awal. Ditambah statusnya sebagai bangsawan, perkembangan kekuatannya menjadi jauh lebih mudah. Tekadnya pun jelas. Biarkan protagonis mesum itu menyelamatkan para heroin. Aku akan menyelamatkan semua mama di game ini. 12 tahun berlalu. Demonyo kini disukai dan dihormati oleh para penjaga serta pelayan. Ia menjadi pengganti kepala keluarga Tridol. Suatu hari, seorang bangsawan menghina Rosa karena latar belakangnya sebagai bangsawan miskin. Demonyo murka dan mengusir orang tersebut tanpa ragu. Setelah kejadian itu, Demonyo meminta maaf kepada Rosa karena telah bersikap kasar. Namun, Rosa justru berterima kasih karena Demonyo telah membelanya. Sebagai balasan, Rosa memeluknya dengan hangat. Demonyo ingin terus berada dalam pelukan itu, tetapi ia sadar masih memiliki misi besar. Ia pun berencana mencari harta karun keluarga Glenn demi menyelamatkan mama berikutnya. Berbekal ingatan dari game, ia menjelajahi sebuah dungeon dan dengan mudah menemukan targetnya, yaitu pedang iblis Despena. Karena memiliki elemen kegelapan, senjata itu sangat cocok untuknya. Penjaga pedang berhasil ia kalahkan dengan mudah. Namun saat ia merayakan keberhasilannya, seorang wanita berambut putih tiba-tiba muncul. Demonyo tidak mengenalnya. Tak lama kemudian, ia kembali ke kediamannya. Sesampainya di sana, ia hendak mandi. Tetapi, mendapati Rosa berada di kamar mandi. Setelah duduk bersama, Demonyo kembali meminta maaf. Rosa mengatakan bahwa semua itu bukan kesalahannya. Demonyo kemudian menunjukkan pedang Despena. Rosa kagum, tetapi juga mengingatkan bahwa pedang tersebut dikabarkan dapat memunculkan iblis. Rumor itu ternyata benar. Sebuah iblis muncul
tetapi hanya Demonyo yang dapat melihatnya. Ia pergi ke hutan dan berbincang dengan makhluk tersebut. Iblis itu memperkenalkan dirinya sebagai Pena. Pena memperingatkan Demonyo agar selalu menghiburnya, agar ia tidak bosan, sembari mengejeknya sebagai anak mama. Demonyo menepis anggapan itu. Ia menegaskan bahwa ia menyayangi Rosa sebagai seorang ibu, bukan sebagai perempuan. Ia hanyalah seorang mama lover. Kini, Demonyo berusia 15 tahun. Pada usia 16, ia akan memasuki akademi. Sebelum itu, ia harus menyelamatkan seorang mama penting, salah satu karakter terkuat dalam game. Namanya Maniana Velheven, dijuluki penyihir petir. Ia adalah mantan petualang peringkat S dan ibu dari salah satu heroin utama. Dalam alur game, Maniana menghilang di awal cerita. Terakhir kali ia terlihat berada di hutan utara, wilayah Tridol. Dengan bantuan Pena yang mengamati sekitar dan memberi informasi tentang musuh di depan, Demonyo pun bersiap. Dalam alur game, Maniana diketahui berakhir dipermainkan oleh para bandit. Pada akhirnya, Maniana dipaksa tunduk oleh para bandit. Dalam alur asli game, protagonis utama terpaksa membunuh Maniana meskipun kesadarannya sempat kembali sesaat. Hal tersebut membuat sang protagonis yang saat itu berada di Jepang sangat marah kepada pengembang game yang dengan sengaja menulis takdir kejam bagi karakter kuat seperti Maniana. Kini, sebagai Demonyo, ia bertekad mengubah nasib tersebut. Ia memutuskan untuk menolong Maniana dari tangan para bandit. Singkatnya, Demonyo berhasil mengalahkan para bandit penjaga dan menyusup ke markas mereka. Dalam perjalanannya menyelamatkan Mama Maniana, ia teringat akan penulis cerita game itu. Seseorang yang memang sengaja membuat karakter kuat dipermalukan dan dipatahkan kehendaknya oleh bandit demi kepuasan cerita. Di dalam markas, Maniana terus diledek dan direndahkan oleh para pemimpin bandit. Dalam hatinya, Maniana mengenang kehidupannya di masa lalu. Ia hanya seorang rakyat biasa yang bercita-cita menjadi kuat demi melindungi putrinya. Meski telah memberikan banyak kontribusi bagi kerajaan dan mempertaruhkan nyawanya berkali-kali, ia tetap dipandang rendah dan dihina oleh para penjaga kerajaan. Saat keadaan Maniana semakin memburuk, Demonyo akhirnya muncul dan menyelamatkannya tepat waktu. Salah satu bandit mencoba melarikan diri sambil membawa barang penting, namun Demonyo berhasil menjatuhkannya. Bandit itu memohon ampun dan menawarkan sebuah item yang dapat menyegel kekuatan Maniana. Demonyo sempat mempertimbangkannya, tetapi pada akhirnya ia membunuh bandit tersebut dan mengambil item itu kembali. Demonyo kemudian membebaskan Maniana dari borgolnya. Maniana mengucapkan terima kasih dengan tulus. Demonyo bertanya, apakah para bandit telah menyakitinya? Dalam hatinya, ia merasa lega melihat Maniana masih selamat. Maniana menjawab bahwa mereka tidak sempat melakukan apapun kepadanya. Lalu bertanya, siapa sebenarnya Demonyo? Demonyo dengan sikap sok percaya diri mengatakan bahwa ia datang untuk menolong Maniana karena ia jatuh cinta padanya. Maniana jelas terkejut dan tersipu. Tanpa memberi kesempatan untuk menolak, Demonyo menggendong Maniana dan membawanya keluar dari markas. Maniana merasa hatinya bergetar, karena setelah sekian lama, ada seorang pria yang benar-benar melindunginya. Demonyo membawa Maniana ke tendanya dan mempersilahkannya beristirahat. Ia berpikir bahwa tempat itu sudah cukup aman dan berniat pergi setelah Maniana pulih. Namun, dalam kelelahan dan emosi yang bercampur, terjadi kedekatan yang tidak terduga di antara mereka. Pena menunggu di luar tenda, membiarkan mereka menyelesaikan urusan pribadi mereka. Keesokan harinya, Maniana terbangun dengan perasaan bersalah atas tindakannya semalam. Ia menanyakan kondisi Demonyo dan memastikan bahwa ia baik-baik saja. Maniana meminta maaf karena meskipun telah diselamatkan, ia justru bertindak di luar kendali dan menyatakan kesiapannya untuk menebus kesalahan tersebut dengan apapun. Dalam hati, Demonyo sebenarnya tidak menyesali kejadian itu. Ia justru merasa bersyukur, tetapi ia tidak mampu mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Ia memilih mengatakan bahwa semua yang terjadi hanyalah kecelakaan dan tidak mengganggunya sama sekali. Maniana tidak dapat menerima jawaban itu. Ia mengingatkan
bahwa Demonyo adalah penerus keluarga Tridol, dan bahwa ia sendiri memiliki seorang putri seusia Demonyo. Ia merasa sangat bersalah dan yakin bahwa Demonyo pasti membencinya. Namun Demonyo menegaskan bahwa hal itu tidak menjadi masalah. Bahkan ia mengakui bahwa ia menikmati kebersamaan mereka. Maniana tetap merasa bersalah dan ingin membalas budi. Saat itu, Pena muncul dan memberi saran agar Maniana menenangkan diri. Demonyo kemudian menyampaikan permintaannya. Ia ingin dilatih langsung oleh Maniana. Demonyo menyadari bahwa selama ini ia hanya berlatih sendiri. Jika dilatih oleh petarung sekelas Maniana, ia yakin kekuatannya akan berkembang jauh lebih pesat. Maniana akhirnya menerima permintaan tersebut, meskipun ia mengingatkan bahwa dirinya sangat kuat dan belum pernah memiliki murid. Tanpa peringatan, Maniana langsung bergerak dan muncul di belakang Demonyo. Demonyo berhasil menghindari serangan itu tepat waktu. Maniana mengatakan bahwa Demonyo tidak boleh lengah dan bahwa pelatihannya akan berfokus pada pertarungan langsung. Demonyo pun bersemangat. Namun, ia segera menyadari bahwa menghadapi Maniana bukanlah hal mudah. Setiap serangannya memiliki daya hancur luar biasa. Maniana bahkan menggunakan beberapa teknik khusus. Meskipun Demonyo masih mampu menahannya, Mariana merasa kagum terhadap kemampuan Demonyo yang mampu menahan setiap serangannya. Di sela latihan, pikirannya melayang pada reputasi keluarga Demonyo. Ia tahu bahwa Demonyo dipersiapkan sebagai penerus keluarga tersebut. Sebuah keluarga yang dikenal melahirkan individu-individu berbakat, namun juga dicap sombong dan arogan, bahkan disebut menyerupai iblis. Namun Demonyo yang berdiri di hadapannya sekarang sama sekali tidak mencerminkan gambaran itu. Semakin lama berhadapan dengannya, Mariana justru semakin terkesima oleh bakat alami Demonyo. Saat latihan berlangsung, pikirannya sempat melayang tanpa sadar hingga wajahnya memerah. Celah kecil itu segera disadari Demonyo. Ia melemparkan pedangnya ke arah tertentu dan langsung mengaktifkan teknik yang mengikat bayangan Mariana. Mariana mengira itu hanyalah sihir biasa. Namun sesaat kemudian, ia menyadari tubuhnya sama sekali tidak dapat bergerak. Ketika kebingungan melandanya, Demonyo menyerang menggunakan bayangannya sendiri. Mariana terpaksa melepaskan sihir petir yang sangat kuat untuk melindungi diri. Benturan kekuatan itu membuat Demonyo terpental ke belakang. Kini giliran Demonyo yang terkesima. Julukan Mariana sebagai penyihir elit memang bukan sekadar rumor belaka. Di sisi lain, Mariana merenung. Ia sampai harus menggunakan kekuatan penuhnya. Ia pun berpikir, jika Demonyo sudah sekuat ini sekarang, seberapa mengerikan kekuatannya kelak saat mencapai puncaknya. Detak jantung Demonyo masih belum stabil ketika Mariana menghampirinya dan mengulurkan tangan. Ia memuji penguasaan sihir Demonyo yang luar biasa. Awalnya, Mariana hanya berniat membalas budi, tetapi tanpa ia sadari, muncul keinginan untuk menjadikan Demonyo sebagai murid langsungnya. Ia berjanji akan membimbingnya hingga menjadi jauh lebih kuat dan mempersilakannya memanggilnya Master. Mariana sempat ragu, menyadari bahwa mengambil murid tanpa sepengetahuan The Knight of Order akan menimbulkan banyak kerumitan jika dilaporkan. Namun, niatnya tetap bulat. Di tengah suasana yang mulai mencair, Demonyo tiba-tiba menanyakan, apakah Mariana bisa hamil akibat kejadian semalam yang terjadi tanpa persiapan apapun. Mariana menanggapinya dengan candaan. Jika ia benar-benar hamil, Demonyo harus bertanggung jawab dan menikahinya. Tak disangka, Demonyo menyatakan kesediaannya dengan serius. Mariana segera tertawa dan menjelaskan bahwa itu hanya gurauan belaka. Sembari berpikir bahwa efek obat yang ia konsumsi sebelumnya mungkin belum sepenuhnya hilang. Sejak hari itu, Mariana resmi menjadi guru Demonyo. Para pelayan di kediaman tersebut merasa bangga melihat perkembangan pesatuan muda mereka. Mariana sendiri menyadari bakat Demonyo sejak awal. Namun Rosa, ibu tiri Demonyo, menunjukkan tanda-tanda kecemburuan setiap kali melihat kedekatan mereka. Latihan demi latihan terus berlangsung. Pada suatu waktu, Demonyo berlatih hanya dengan mengenakan celana dan berhasil menghancurkan batu besar dengan tangan kosong. Mariana memujinya, mengatakan bahwa
Demonio telah memahami cara kerja kekuatannya sendiri. Mereka juga berlatih pedang. Dan perkembangan Demonio terus membuat Mariana terkesan. Mariana sempat memperhatikan roti kering yang biasa dimakan Demonio. Kesadaran akan kondisi hidupnya membuatnya merasa malu dan terdiam. Bagaimana menurutmu alur cerita manga ini? Tolong tulis di kolom komentar ya. Di sana kamu juga bisa memberi kritik atau saran untuk konten-konten berikutnya. Apa kamu menyukai alur cerita manga ini juga? Jika iya, tolong ditekan tombol like-nya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifnya agar kamu tidak ketinggalan untuk menikmati konten-konten seru lainnya. Terima kasih sudah menonton.